Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Universitas Syarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 7 yaitu uji normalitas. Uji-uji spesies untuk data primer ini ada yang pertama itu statistik deskriptif, kemudian ada uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisiensi determinasi. Di sini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini mempunyai 3 uji. Yang pertama itu ada uji normalitas yang terdiri dari grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, dan uji one sample KS. Kemudian ada uji multikolonialitas, lalu ada uji heteroskadesitas. Uji normalitas menurut Ghazali. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk data sampel yang kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara menganalisis grafik dan uji statistik. Di sini ada analisis grafik yang terdiri itu ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan catatan, namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umumnya digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikasi 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat melihat profitabilitas dari KS statistik atau accept-sig total, di mana jika nilai accept-sig total lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai accept-sig total lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke SPSS. Di sini kita import data terlebih dahulu. Tipenya jangan lupa diganti jadi Excel. Kemudian kita cari filenya. Ini dia filenya, terus kita tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Nah, ini datanya sudah keluar. Di desimal ini kita ganti jadi 0 supaya datanya itu berbentuk bilangan bulat. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk nama di sini kita hapus aja. Nah, di sini tipenya gender sama kelas ini kan masih sama-sama string. Sekarang kita ubah dulu ke numerik. Kita beri label di value. Di sini laki-laki itu 1 untuk gender
dan perempuan itu 2. Lalu di add dan oke. Lalu langsung aja tipenya kita ubah ke numerik. Nah, kalau udah, sekarang yang kelas kita beri label di value. Akuntansi A itu 1. Kemudian akuntansi B itu 2. Dan akuntansi C itu 3. Lalu klik oke. Nah, di tipenya langsung kita ubah aja jadi numerik di sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan total variabelnya. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu ada X1, di mana X1 itu B01 sampai dengan B06, atau bisa disebut X1 itu B, dan X2 itu M, dan Y itu W. Dengan cara pertama kita klik transform, kemudian compute variabel. Nah, di target variabelnya ini kita tulis total B. Kita mau menotalkan yang B dulu. Lalu di vocation groupnya kita klik yang all. Lalu di vocation and special variabelnya ini kita cari yang sum. Ini sum kita pindahin ke atas. Lalu ini kita hapus. Kita masukin satu. Karena emang harus satu-satu. Masukinnya B02, B03, B04, B05, B06. Nah, ini udah, kita langsung klik OK. Nah, selanjutnya kita menotalkan yang M. Sama caranya, klik transform, convert variable, kemudian totalnya ini kita ganti yang M, dan yang ininya kita hapus dulu. Nah, baru kita masukkan yang M, M01, M02, M03, M04, M05. Nah, lalu kita klik OK. Nah, udah. Kemudian yang W, sama transform, compute variabel, kemudian kita ganti yang W, dan ininya kita hapus lagi, kita masukkan yang W. W03, W04, W05, W06, W07. Lalu kita klik OK. Nah, untuk total yang M ini kita ubah ke scale aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian analisis grafik yang terdiri dari grafik histogram dan grafik probability plot. Tapi sebelumnya kita beri label dulu di sini. Total B itu untuk kemandirian belajar. Dan yang total M itu untuk motivasi berprestasi. Nah, untuk yang W itu prestasi, praktikum, aplikasi, software, SPSS. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke pengujiannya. Yang pertama itu kita klik analyze. Lalu yang
regression, lalu kita klik yang linear. Nah, di dependennya ini kita taruh yang variabel Y atau prestasi praktikum kita taruh, dan untuk independen di sini kita masukkan yang kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kemudian kita klik yang plots. Di sini kita klik histogram dan normal probability plot karena kita kan ingin menguji ini. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik di save. Di sini kita klik yang di residual ini unstandard di Z. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita akan menguji one sample KS. Caranya itu yang pertama klik analyze, lalu analyze non parametric. Sebentar. Maaf ini dia, ya ampun. Di sini kita klik yang non parametric, lalu legacy dialog dan yang one sample KS. Nih. Di sini di tes variable listnya kita masukkan yang ini. Kita taruh. Lalu di tes distribusinya kita klik yang normal karena kita akan mengujinya normal atau tidak. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia. Sekarang kita akan menjelaskan hasil outputnya. Di sini dari hasil analisis histogram kita bisa lihat bahwa garis-garis ini melengkung sempurna, di mana garis-garisnya ini menutupi diagram-diagram batang yang ada di sini loh, yang ada di grafik ini. Tuh, dia tuh kan menutupi, yang berarti bisa dikatakan ini adalah normal. Selanjutnya untuk normal titik plot. Nah, ini dia. Di sini adalah garis sesungguhnya. Ini dia mengikuti garis normal dan satu sama lainnya ini saling berdekatan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa data tersebut adalah normal, dan di metode ini tuh metode yang lebih handal dibandingkan grafik histogram yang tadi. Nah, untuk lebih meyakinkannya lagi, makanya kita menguji one sample KS di sini. Di sini one sample KS. Nah, kita lihat kan di sini hasil outputnya. Kita kembali dulu. Maaf. Sebentar. Kita stop dulu. Maaf tadi kita ngecas dulu. Nah, di sini di hasil output dari one sample KS, kita baca dulu ke PPT-nya di sini. Jika nilai accepted total lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai accepted total lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi distribusi itu adalah normal. Jadi dia terdistribusi normal jika lebih besar dari 0,05.
Nah, kita lihat kembali ke data output. Di sini, aseptic totalnya itu adalah 0,074, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang berarti data ini adalah normal. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini adalah jenis-jenis grafik histogram yang tidak normal. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang melengkungnya begini, ada yang melengkungnya banget gitu, ada yang turun. Ini tuh berarti tidak normal. Nah, ini untuk grafik histogram. Ini kan banyak yang nggak ketutupi gitu diagramnya, makanya ini nggak normal. Dan untuk yang ini itu normal, yang ini tuh normal. Karena diagram batang yang di dalam ini tertutupi nih oleh garis ini. Nah, di sini. Nah, di sini untuk contoh yang tidak normal untuk normal PP plot. Lihat dong di sini garis ininya tuh menjauhi banget loh sama garis normal, udah gitu ininya tuh gak saling berdekatan gitu, terputus-putus jadi jauh gitu. Nah, ini juga sama tuh, mencong banget, beda banget sama garis normalnya. Nah, udah segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.